kembali kita pada hari ini pada video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa setiap hari. Pada hari ini anak-anak kita bertemu kembali pada video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan kita akan sedikit membahas dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk soal latihannya seperti apa, silakan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket Bupena 4A dan buka ke halaman 136. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa ambil buku paket Bupena 4A dan buka ke halaman 136. Di halaman 136 di sana ada soal latihan pada pertemuan sebelumnya yang Ibu berikan kepada kalian ya. Dengan perintah soal, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, apa saja contoh makanan hasil olahan singkong? Nah, hasil olahan singkong ini kalau berdasarkan teksnya di sini, kamu bisa tulis jawabannya yaitu getuk, komro, dan juga keripik singkong. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat memanfaatkan singkong untuk meningkatkan kesejahteraan? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini bisa melalui petani, bisa juga melalui industri rumahan hingga pegawai pabrik yang bisa mengolah singkong ini menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Kemudian selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nomor 3 ini di sana ada gambar keripik singkong yang sudah jadi ya. Apa jenis mata pencaharian yang berkaitan dengan gambar tersebut? Jenis mata pencaharian sesuai dengan gambar tersebut adalah industri rumahan. Nah, itu dia jawabannya. Nah, berikut ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran ilmu pengetahuan sosial kita. Silakan kalian bisa buka halaman 149, masih di buku paket 4A ya. Di 149 halamannya di sana dengan judul Kenampakan Alam dan Pemanfaatannya. Nah, di sini ada 3 ya kenampakan alam. Yang pertama dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, dan yang ketiga adalah pantai. Yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan kina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya petani atau peternak. Nah, di sana ada gambarnya, kemudian ada kalimat di bawah gambar itu. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perumahan dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam, contohnya petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Di sana juga ada gambarnya dan juga ada kalimat di bawah gambar itu. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Nah, selanjutnya kita bisa balik halaman bukunya ke halaman 150. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi, ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Contohnya budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata.
Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan juga penjaga pantai. Setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sampingnya itu ada gambar pantai, kemudian ada kalimat di bawah gambar itu, pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, itu dia anak-anak, kenampakan alam dan juga pemanfaatannya, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Berikut ini ada tugas untuk kalian kerjakan. Kamu bisa lihat di sana di halaman 150. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Lengkapilah tabel berikut. Nomor, identifikasi ciri-ciri pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Di sana identifikasi ciri-cirinya. Yang pertama yaitu definisi. Pantai itu apa sih menurut kalian? Dataran rendah dan dataran tinggi itu apa? Dari teks yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian nomor 2, sumber daya alam. Sumber daya alam di pantai itu apa? Apa saja? Sumber daya alam di dataran rendah itu apa saja? Sumber daya alam di dataran tinggi itu apa saja sesuai dengan teks tadi. Nomor 3, pemanfaatannya. Pemanfaatan pantai itu dimanfaatkan sebagai tempat apa? Kemudian pemanfaatan dataran rendah. Kemudian pemanfaatan dataran tinggi sesuai dengan isi teks tadi. Dan yang terakhir adalah mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk di pantai, di dataran rendah, di dataran tinggi itu berbeda-beda. Apa saja mata pencaharian penduduk di pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi sesuai dengan isi teks tadi? Kamu bisa isi pada tabel yang sudah disediakan di buku paket halaman 150. Jika menurut kamu tidak muat, kamu bisa salin tabel ini ke buku tugasmu dan kerjakan di buku tugasmu dengan tulisanmu yang rapi, ya. Nah, itu dia anak-anak tugas untuk hari ini, yaitu tugas pelajaran ilmu pengetahuan sosial melengkapi tabel. Kemudian nomor 2 di sana jangan lupa, soalnya ada 2 ya, nomor 1 dan juga nomor 2. Mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh? Nah, kedua soal ini silahkan kamu kerjakan di buku tugasmu dengan tulisan yang rapi. Nah, itu dia anak-anak untuk pelajaran IPS kita pada hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Nah, begitu dulu anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini dan Ibu akan tutup dengan berdoa. Selamat mengerjakan tugas di rumah dan sampai jumpa.